lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Hari ini kita bakal ditemenin sama Kak Cherry, Kak Cinta, dan dua gitaris kami, Kak Davin dan Kak Rian. Nah, untuk mengawali Ibadah Anak hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Ayo, Kita akan menyanyikan lagu Apa Kabar Mari Bergembira. Musik. Apa kabar mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar 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 putar, mari bergembira. Apa kabar mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar 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 putar, mari bergembira. Nah teman-teman, sekarang kita mau berdoa dulu yuk, yang akan dipimpin oleh Kak Cherry. teman-teman, sebelum memulai firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul di sini, di rumah kami masing-masing, untuk mengikuti ibadah anak pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, sebelum kita dengerin firman, kita nyanyi dulu yuk. Ayo, kita bakal nyanyi Roti dan Mentega. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Nah teman-teman, kita udah mau firman nih yang akan dibawakan oleh Bu Rini Agung. Tapi sebelum itu kita mau baca Alkitab dulu. Bacaannya yaitu dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Kak Cinta baca ayat 1 sampai 5 dan Kak Cherry baca ayat 6 sampai 10. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 5. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan Kedes di daerah Naftali. Ia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah,
Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju bersama dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita mau dengerin firman. Silahkan Bu Lini Agung. Terima kasih Kak Cinta dan Kak Cherry atas firman yang sudah dibacakan ya. Halo adik-adik. Ketemu kembali dengan Bu Rini ya di Ibadah Anak GKJ Condong Catur. Tadi Kak Cinta dan Kak Cherry sudah membacakan ayat Alkitab ya, yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu. Kitab Hakim-Hakim itu termasuk Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo, ada yang tahu enggak? Ya, ternyata ada yang tahu ya. Kitab Hakim-Hakim itu adalah termasuk dalam Perjanjian Lama. Nah, Ibu akan menjelaskan ya dari isi Alkitab tadi. Pada saat itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan mempunyai seorang raja bernama Raja Yabin dan mempunyai seorang panglima bernama Panglima Sisera. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan sudah 20 tahun lamanya. Ya, 20 tahun itu cukup lama dibandingkan dengan usia adik-adik. Sekarang adik-adik usianya berapa? Ayo. Ada yang usia 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, dibandingkan yang 20 tahun, masih lama yang 20 tahun. Nah, itulah penderitaan bangsa Israel saat itu yang sudah dijajah oleh bangsa Kanaan. Bangsa Israel selama 20 tahun amat sangat menderita. Bangsa Israel tidak bisa makan dengan enak, dia dijadikan budak, mereka jatuh miskin. Sehingga hidup mereka betul-betul hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, di dalam kesengsaraan ini kemudian bangsa Israel berdoa memohon kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Intinya mereka berdoa bahwa di dalam kesengsaraan itu mohon supaya Tuhan untuk segera menyelesaikan sengsara mereka. Tuhan mengambil penderitaan mereka. Nah, Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Di tengah bangsa Israel itu ada seorang perempuan, seorang wanita bernama Deborah. Ada yang pernah dengar siapa itu Deborah? Ya, Deborah mempunyai 2 jabatan. Satu, Deborah sebagai seorang hakim, dan jabatan yang kedua, Deborah sebagai seorang nabiah. Adik-adik tahu seorang hakim itu tugasnya apa? Ya, seorang hakim mempunyai tugas yaitu untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi perkara itu dianggap benar, perkara itu dianggap salah, itu adalah tugas seorang hakim. Nah, jabatan kedua dari Deborah adalah sebagai seorang nabiah. Nabiah itu bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Karena Deborah seorang perempuan, dia disebut dengan nabiah. Kalau seorang laki-laki disebut dengan nabi. Nah, selain Deborah, ada seorang tokoh lagi dari bangsa Israel saat itu, yaitu namanya Barak. Nah, Barak ini adalah seorang panglima perang bangsa Israel. Kalian tahu ya, seorang panglima perang itu badannya tinggi besar, dia seorang yang gagah berani, seorang pemberani, dia tidak takut apapun karena dia sebagai seorang panglima perang. Kalian tahu kalau panglima perang itu biasanya memegang apa? Ya, panglima perang biasanya kalau zaman dahulu itu dia
memegang pedang, kemudian mempunyai tameng. Kadang-kadang kalau mereka sedang keliling itu biasanya naik kuda karena tidak ada mobil ya seperti sekarang ya. Nah, ternyata Deborah dan Barak itu berteman. Mereka teman yang baik. Mereka bersahabat. Nah, Deborah ketemu dengan Barak, dia bilang sama Barak, Barak, kita ini bangsa Israel sudah dijajah oleh bangsa Kanaan. Apakah kita akan begini terus? Kita harus melawan bangsa Kanaan. Kemudian Barak terdiam dulu. Barak berpikir, aduh, bangsa Kanaan adalah bangsa yang besar. Bangsa Kanaan mempunyai 900 kereta besi. Adik-adik udah tahu ya, kereta besi itu banyaknya 900. Berarti keretanya banyak sekali. Itu yang akan dilawan oleh bangsa Israel. Kemudian Deborah bilang, udah kamu gak usah takut, kita akan maju bersama. Dengan kita bersatu, seluruh rakyat Israel bersatu, kita akan pasti bisa melawan bangsa Kanaan. Kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita melakukan gerakan. Kita melakukan perlawanan terhadap bangsa Kanaan. Dan adik-adik tahu akhirnya apa? Akhirnya bangsa Israel berhasil mengusir bangsa Kanaan keluar dari tanah Israel. Puji Tuhan ya. Nah, dari cerita tersebut ternyata dua orang yang berteman, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang pekerjaan apa itu, ternyata mereka bisa bekerja sama. Mereka bisa saling mendukung, mereka bisa saling menguatkan, saling memberi semangat, sehingga mereka diberkati Tuhan, mempunyai pekerjaan besar dan mampu melawan musuh. Ya, itulah tadi yang cerita dari Hakim-Hakim. Nah, untuk memperjelas cerita ini, Bu Rini akan memperlihatkan pada adik-adik sebuah video ya. Akan kita saksikan bersama. Kita simak baik-baik ya. Silakan Pak Toto. Let me help you. Hold this. I feel so all alone, and I am waiting on someone, and something in the air says it won't happen fast as I think it would. Hello. Why today you didn't come to school? I have fever. Oh, I have something to give you back. Actually, this is for you. Thank you. What is this? 1, 2, 3. No.
Nah, adik-adik sudah melihat video tadi kan? Nah, bagus ya videonya ya. Bu Rini juga senang lihat video itu. Nah, dari video tadi kalian bisa melihat toh? Nah, ternyata dalam berteman itu tidak perlu harus cewek dengan cewek atau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Ternyata cowok dan cewek atau laki dengan perempuan itu bisa bersahabat. Mereka bisa saling mendukung, mereka saling mensupport, saling memberi semangat sehingga mereka bisa menjadi teman yang baik. Ya, dari video tadi kan kelihatan anak cowoknya tadi membantu si cewek membenahi tempat pensil, membenahi pensilnya. Kemudian di saat hujan pun si cowok juga memberi tumpangan kotak pensilnya tadi ya, supaya temannya tadi tidak kehujanan. Meskipun pada akhirnya yang cowok tadi nggak masuk sekolah karena flu, karena dia mau berkorban untuk temannya. Ya, dari film tadi, dari video tadi, adik-adik bisa mengambil cerita ya, bahwa untuk berteman tidak perlu harus kita dengan cewek, dengan cowok pun juga tidak apa-apa. Kalian berteman bisa saling bekerja sama, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberi semangat. Itu yang Tuhan inginkan dari kalian. Ya, jangan lupa tetap saling berdoa, saling mendukung antar teman, sehingga kehidupan kalian, sehingga kegiatan kalian sehari-hari tetap diberkati Tuhan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat hari Minggu. Akan kita lanjutkan dengan kita kembali ke Kak Cinta dan Kak Ceri ya. Silakan Kak Cinta, Kak Ceri. Teman-teman, tadi udah pada dengar kan Bu Rini Agung menyampaikan apa? Nah, firmannya bagus banget. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yap, nah teman-teman, sekarang kita mau persembahan nih. Nah, kalian bisa nitipin persembahan itu ke orang tua kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita sambil persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Musik. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah teman-teman, sekarang kita mau doa persembahan dan penutup yang akan Kak Cinta pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Dan juga Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Semoga firman yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita menutup ibadah anak ini, mari kita menyanyikan lagu. Lagu apa tuh Kak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Musik. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
Nah teman-teman, ibadah anak hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di ibadah anak selanjutnya. Dadah!